사랑을 했다 우리가 만나. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tadris Matematika semester 5 IAIN Kediri, kami akan menampilkan video tentang fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. 지우지 못할 추억이 됐다. Dalam video ini kita akan belajar bersama-sama tentang fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini kita akan memberikan contoh nyata fungsi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, coba perhatikan poster berikut ini. Nah, bagi kalian yang lahir di tahun 90-an pasti nggak asing dong dengan sinetron Inayah. Inayah merupakan salah satu sinetron yang cukup fenomenal dan tayang di salah satu stasiun TV swasta yang logonya bergambar ikan terbang. Perhatikan cuplikan video berikut ini. Dalam video ini, kita akan mengetahui jenis fungsi apa yang ada, seperti fungsi-fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya di sekolah. Dalam sinetron Inayah, yang paling menonjol adalah interaksi tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Interaksinya adalah hubungan antara suami dengan istri-istrinya. Kemungkinan hubungan antara suami dan istri-istrinya tersebut merupakan suatu fungsi. Nah, dalam video ini akan disajikan beberapa tokoh dalam sinetron Inayah. Oke, yang pertama ada Kanjeng Doso sebagai suami atau tokoh utama laki-laki dalam sinetron. Yang kedua ada Ami Ita sebagai istri pertama, Ami Ratna sebagai istri kedua, Ami Desi sebagai istri ketiga, Inayah sebagai istri keempat, dan terakhir ada Sarah sebagai istri kelima. Menurut kalian, apa yang dapat kalian simpulkan? Dari bagian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara istri-istri dengan suami merupakan salah satu contoh fungsi surjektif. Mengapa? Karena setiap elemen di kodomain, yaitu Kanjeng Doso, selalu mempunyai pasangan di domain, yaitu Ami Ita, Ami Ratna, Ami Desi, Inayah, dan Sarah. Oke, kesimpulan garis besarnya, fenomena di atas disimpulkan sebagai fungsi surjektif. Yang kedua adalah, perhatikan poster berikut ini. Kemudian, perhatikan cuplikan video berikut ini. Apa yang jadi artis emang? Dia nggak mau jadi artis sebenarnya, dia sukanya nggak mau. Dalam video ini juga akan ditemukan sebuah fungsi, seperti dalam video sebelumnya. Mungkinkah fungsi yang ditemukan pada video ini akan sama dengan fungsi yang ditemukan pada video sebelumnya? Kelincahan Rafathar. Arsy dan Rafathar memiliki kesamaan, sama-sama tumbuh besar dalam kemudahan dan kemewahan fasilitas dari kedua orang tuanya. Perjumpaan Arsy dan Rafathar terjadi saat mereka mengikuti Di
Dibandingkan dengan Gempi dan Arsy yang terkesan terbiasa hidup glamor, Thalia tampil lebih bersahaja. Nama putri pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda ini mencuat dan mulai dikait-kaitkan dengan Rafattar lantaran foto kebersamaan Thalia dan Rafattar Dalam video ini juga akan disajikan beberapa tokoh dalam video tersebut. Apa yang dapat kalian simpulkan? Dalam bagian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara anak di sebelah kiri dengan ayah di sebelah kanan adalah suatu fungsi injektif atau satu-satu. Mengapa? Karena setiap elemen di kodomain, yaitu ayah-ayahnya, mulai dari anak, Ruben, Raffi, dan Gading, memiliki pasangan tepat satu di domain, yaitu anak-anaknya, Thalia, Arsy, Rafattar, dan Gempi. Lalu, mengapa foto Amarzoni dilingkari? Karena Amarzoni yang berada di kodomain tidak memiliki pasangan di domain. Apakah bagian tersebut masih disebut fungsi injektif? Dan jawabannya adalah masih disebut fungsi injektif. Mengapa? Karena keempat elemen lainnya yang berada di kodomain, Anang, Ruben, Gading, dan Raffi memiliki pasangan tepat satu di domain, yaitu anak-anaknya. Walaupun Amarzoni tidak memiliki anak, fungsi ini masih dikategorikan sebagai fungsi injektif. Kesimpulan garis besarnya, fenomena tersebut, yaitu hubungan antara anak dan ayah merupakan fungsi injektif atau satu-satu. Yang ketiga adalah, coba perhatikan video berikut ini. Kira-kira, apakah maksud video ini? Pertanyaan pertama, apakah kita akan menemukan fungsi dalam video ini? Pertanyaan kedua adalah, apakah fungsi yang kita temukan akan sama dengan fungsi yang kita temukan pada video pertama dan video kedua? Ya ampun, ini udah jam 8. Hah? Ayo. Yang ini. Disajikan beberapa alat kosmetik. Setiap kosmetik pastinya memiliki tutup sendiri-sendiri. Nah, tadi ada kegiatan membuka tutup kosmetik kan? Tidak mungkin dong kita memasangkan tutup tidak pada tempatnya, karena jelas-jelas ukurannya tuh berbeda. Contohnya, kita memasangkan tutup warna biru ke wadah warna hijau. Nggak pas dong, karena tutupnya kekecilan. Yang kedua, kita memasangkan tutup warna kuning ke wadah warna merah. Nggak mungkin juga dong, karena wadahnya tuh terlalu kecil, sedangkan tutupnya besar. Sehingga setiap tutup memiliki pasangan sesuai dengan ukurannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tutup kosmetik dan wadahnya merupakan suatu fungsi, yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi korespondensi satu-satu yang memetakan suatu anggota himpunan ke himpunan lain, di mana setiap anggota himpunan pertama dipetakan dengan tepat satu anggota himpunan kedua, dan sebaliknya. Pada fungsi bijektif, jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Kesimpulan garis besarnya, video tersebut termasuk fungsi bijektif yang mencangkup fungsi injektif dan surjektif. Karena fungsi bijektif dikatakan korespondensi satu-satu seperti pada tutup alat kosmetik yang tutupnya tidak bisa dipakai di alat kosmetik yang lainnya.
한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠